teman-teman. Salam semua. Kok nggak semangat? Salam teman-teman. Salam semangat. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Yuk, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bila sore hari ini kami bisa hadir. Dan meskipun kami belum bisa hadir Tuhan, kami bisa menyaksikan live streaming ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kau yang mengambil alih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari teman-teman nyanyikan lagu ini dari awal. Bagiku itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, aku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
mukjizat itu nyata. Bukan kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku percaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Mukjizat itu nyata Tuhan. Dalam kehidupan kami, syukur. Mukjizat-Mu nyata bagiku. Mukjizat itu nyata Tuhan. Hadiah ini yang ku bawa. Dalam setiap kehidupan kami, namanya Yesus. Namanya ku datang padamu, datang padamu. Ajari kami Mukjizat-Mu lebih tahu. terjadi, mukjizat-Mu nyata, mukjizat-Mu terjadi. Namanya Yesus, namanya Yesus, Kau Allah yang baik, namanya Yesus. Kau Allah yang baik. Syukur. Ajari kami lebih mengenal. Yesus, Kau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Pengharapanku ada dalam-Mu, pengharapanku ada dalam-Mu. Setiap yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu semua yang terbaik. Meskipun terkadang kami nggak mengerti Tuhan, tapi kami percaya Engkau Bapa yang baik, Kau yang selalu mengerti, Kau yang selalu peduli.
Terima kasih untuk setiap kejadian dalam kehidupan kami Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Yes Tuhan, kami percaya Kau menjadikan setiap kami berarti Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari angkat tangannya. Yang siap lambaikan tangannya. Haleluya. Yuk. Jangan lupa pakai gerakan semua ya. Saya undang kalian untuk tepuk tangan di atas kepala semua. Namanya
Kasih semangat untuk memuji Tuhan, amin. To you I can do anything, I can do all things. Give me strength, nothing's impossible. To you God never open, so I'm broken, I'm living my faith. Nothing's impossible, lompat semuanya. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Nothing is impossible to you, God never open. So I'm broken, I'm living my faith. Nothing is impossible to you, I can do anything, I can do all things. Nothing is impossible to you, God never open. So I'm broken, I am living my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Sorak buat nama Tuhan. Haleluya. Kalian semangat hari ini. Silakan duduk kembali. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru
teman kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Bila ku buka mataku melihat wajahmu, ku terkagu bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami percaya Bapa, Engkau ada saat ini di tengah-tengah kami. Tuhan, bahkan Engkau melihat isi kedalaman hati kami yang paling dalam. Saat ini Tuhan, Engkau sedang menilik setiap hati kami. Sebab di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Semuanya terlihat dengan jelas. Biarlah pada sore hari ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, biarlah Engkau yang melembutkan hati kami, supaya kami mau ditegur, kami mau diperbaiki, kami mau berubah Tuhan, supaya hidup kami menjadi anak-anak muda yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang terus beracara di tengah-tengah kami. Dan Allah Roh Kudus, Engkau yang membuat kami mengerti apa yang menjadi isi pesan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut untuk kebenaran firman-Mu dan kami siap untuk menerima berkat pengajaran pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Ya, shalom semuanya. Minta tolong lampunya dinyalakan, karena saya nggak bisa ngelihat wajah saudara. Oke, terima kasih. Saudara yang terkasih, barusan saudara menyanyikan sebuah lagu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Ya, saudara ingin mengenal Tuhan dan saudara ingin menyenangkan hati Tuhan.
Tapi ada sebuah ayat firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini ketika saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan, saya berdoa dan saya bertanya-tanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan sebuah ayat yang luar biasa, saudara. Mari kita buka dari Ibrani 3, ayat 15, kemudian di Ibrani 4, ayat 7. Kalimatnya sama, saudara. Dan kenapa Alkitab menulis 2 kali? Karena saya percaya ada sebuah pesan Tuhan buat saudara. Bahkan firman ini buat semua orang, saudara ya. Karena firman ini sangat-sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saya ulangi saudara, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, nyanya ini adalah suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kemudian saudara di Ibrani 4 ayat yang ke-7, di situ juga dikatakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Hari ini saya judul sebuah tema khotbah saya adalah, dalam bahasa Inggris adalah Don't Harden Your Heart. Jangan keraskan hatimu. Saudara, saya semakin hari semakin mengerti ya. Kenapa contoh di dalam kehidupan sehari-hari, saudara lihat. Siapa di sini yang sering berkendara? Saya percaya saudara pasti sering berkendara, betul? Siapa di sini yang tidak pernah melihat lampu merah? Pertanyaan saya selanjutnya, siapa di sini yang tidak mengerti apa fungsi daripada traffic light? Ada yang tidak mengerti? Paham semua ya? Tetapi saudara, mungkin waktu saudara masih kecil, saudara bertanya, kenapa Ma, Pa, kok lampu merah kita nggak boleh berjalan? Kenapa kendaraan kita harus berhenti? Baik itu sepeda, beca, motor, mobil ya. Saudara, kenapa kita harus berhenti ketika lampu itu menunjukkan warna merah? Saudara ada yang tahu? Mungkin waktu kecil saudara mungkin bertanya-tanya, apa sih maksudnya lampu merah kok kita harus berhenti? Saudara, kalau lampu merah saudara tetap berjalan, saya sangat yakin saudara. Saudara pulang-pulang, ada di rumah atau ada di rumah sakit? Di rumah sakit saudara. Karena apa? Saudara akan mengalami kecelakaan. Demikian juga saudara, kenapa firman Tuhan berkata, pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudara, saya akan menjelaskan nanti ada 5 poin, kenapa Tuhan bilang berkata, jangan keraskan hatimu. Saudara, mungkin saudara berkata, kenapa Om Henry selalu firmannya tajam? Saudara, saya mau menyampaikan sebuah pesan. Ini adalah pesan Tuhan yang harus saudara dengarkan, dan bukan saudara sekedar mendengarkan, tetapi saudara lakukan. Karena ketika saudara melakukan firman Tuhan yang saudara dengar pada sore hari ini, saya yakin dan percaya, itu demi kebaikan Anda sendiri. Dan saya percaya saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan saudara binasa. Saudara, saya mau berkata, kenapa Tuhan berkata jangan keraskan hatimu jika pada hari ini engkau mendengar suara Tuhan. Saudara, saya percaya dan sangat yakin sekali bahwa Tuhan seringkali berbicara kepada saudara. Tetapi seringkali saudara, saudara dan saya
kita tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus. Saudara tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sehingga saudara, saya mau berkata kepada saudara, pada akhirnya saudara nanti akan menyesal. Ketika saudara tetap terus-menerus mengeraskan hatimu. Karena apa saudara? Kalau orang yang sudah keras hatinya, otomatis dia tidak mau bertobat. Saudara, sore hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas, firman Tuhan berkata sudah 2 kali saudara di dalam kitab Ibrani, bahkan di dalam kitab Mazmur juga, di sana ditulis, jika pada hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti peristiwa di Masa dan di Meriba. Saudara, kalau saya membawa kilas balik, saudara, bangsa Israel seringkali bertengkar dengan Tuhan. Luar biasa ya, bangsa Israel ini bukan sekedar bertengkar dengan sesamanya saudara, tetapi dia bertengkar dengan Tuhan. Dia bertengkar dengan penciptanya sendiri. Dan pada akhirnya saudara tahu berapa orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian? Hanya ada 2 saudara. Yosua dan Kaleb. Padahal jumlah orang Israel pada waktu itu ada sekitar 2 juta umat manusia. Tetapi yang masuk hanya 2 orang. Saudara, kalau saudara kalkulasi dengan kalkulator, 2 orang dibanding dengan 2 juta. Berapa saudara? Nggak nyampe 1% saudara. Itu sangat apa ya kalau saya bilang, sangat ironis sekali saudara. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, firman ini juga berlaku buat saya. Saudara, firman ini berlaku buat semua orang. Termaksud saya sendiri yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya berdoa, Tuhan, saya enggak mau seperti bangsa Israel. Saudara, kenapa sih? Berapa susahnya saudara ya, kalau kita mau menjadi seorang penurut. Betul? Siapa di sini saudara yang senang kalau saudara punya adik, punya saudara, ya orang yang terdekat, dia adalah seorang pribadi yang nurut. Siapa yang senang? Angkat tangan saudara. Gak usah ragu-ragu. Saya percaya semua di sini pasti mengangkat tangan ya. Ada yang sebagian tidak mengangkat tangan, mungkin masih malu-malu. Atau saya balik pertanyaan saya. Adakah saudara yang senang dengan orang yang, contoh aja gak usah jauh-jauh. Kamu punya adik yang bandelnya minta ampun. Siapa yang senang? Coba angkat tangannya. Atau bangga. Aku bangga nih. Punya adik yang super nakal saudara ya. Siapa ada yang bangga? Gak apa-apa saudara, fair aja. Tidak ada ya, saya yakin saudara. Demikian juga saudara. Ketika firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu jika pada hari ini engkau mendengar suaranya. Saudara, ada tujuannya. Kenapa Tuhan berkata jangan keraskan hatimu? Karena saudara, kalau orang yang sudah keras hati, dia adalah orang yang keras kepala. Dan saudara, ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Ketika saudara menjadi orang-orang yang keras hati, saudara akan mendapatkan bahaya. Saudara tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun saudara. Tetapi itu membahayakan hidupmu sendiri. Firman Tuhan berkata yang pertama, saudara, apa yang akan saudara terima ketika saudara menjadi orang yang keras hati? Tuhan sudah seringkali berkata, jangan malas berdoa. Tetapi saudara tetap malas berdoa. Dan ketika Anda tidak mencapai tujuan yang apa yang saudara capai, saudara mulai menggerutu. Dan saudara mulai menyalahkan Tuhan. Aku sudah rajin pelayanan.
kok hidup saya begini-gini aja. Saudara, koreksi dirimu. Mari kita buka dari kitab Ulangan pasal 28. Di sini dengan jelas sekali saudara. Saya akan bukakan kepada saudara sebuah kebenaran dan saudara perhatikan dengan baik-baik. Judul perikopnya adalah berkat dan kutuk. Saudara akan menerima berkat jika saudara melakukan perkataan firman Tuhan dari ayat kedua sampai dengan ayat ke-14. Dan selebihnya, jika saudara tidak mau mendengarkan dan saudara keras hati, saudara keras kepala, saudara akan menerima kutuk. Dan kutuk ini lebih banyak dari berkat yang akan saudara terima. Jadi saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara keras hati, ketika saudara menjadi orang yang keras kepala, saudara akan menerima kutuk. Itu yang pertama. Saudara, firman Tuhan berkata di sini, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara, ayat selanjutnya, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Lanjut saudara, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Saudara, saya mau berkata, saudara jangan main-main dengan hidupmu. Kemarin malam ketika saya membagikan pengajaran tentang akhir zaman di Komsel, saudara, saya mau berkata, kalau seandainya COVID ini terus berlangsung 5-10 tahun, saya percaya saudara, yang datang ke gereja itu akan semakin sedikit. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyak orang akan murtad meninggalkan Tuhan. Karena dia berkata, Tuhan sungguh jahat. Tetapi saudara, saya mau berkata, ketika engkau mengalami kesusahan, saudara, waktunya engkau datang. Engkau mengkoreksi hidupmu. Apakah yang salah dengan hidup saya? Saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Sama seperti orang tuamu. Orang tuamu sekalipun dia adalah seorang penjahat. Ya, dengan tanda petik. Sekalipun pekerjaan dia di luar adalah seorang penjahat, mungkin tidak ada yang tahu. Tetapi dia tidak pernah merencanakan anaknya jatuh dan gagal. Apalagi firman Tuhan, saudara. Saya mau berkata kepada saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Saudara, ketika saya mendapatkan firman ini, saya langsung bilang, yes! Saya semakin mengerti. Kenapa Tuhan bilang berkata, jangan keraskan hatimu. Karena saudara, Tuhan tidak mau kutuk itu tercurah dalam hidupmu. Siapa yang sepakat dengan firman Tuhan? Angkat tanganmu. Yang pertama, saudara, ketika saudara tidak mengeraskan hatimu, saudara tidak akan menerima kutuk. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara tidak akan terhalang ketika saudara berdoa, ketika saudara menaikkan permohonan. Doamu dan berkat yang daripada Tuhan tidak akan terhalang ketika saudara menjadi pribadi yang melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Yesaya 59 ayat yang kedua. Sebelumnya ayat 1, Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Di sana berkata, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Saudara, ketika saudara menjadi orang yang keras kepala,
saudara menjadi orang yang keras hati, saudara menjadi musuh daripada Allah itu sendiri. Karena jelas-jelas saudara menantang Tuhan dan saudara berani bertengkar melawan Tuhan. Saudara ingat kembali tadi di awal saya katakan, 2 juta umat Israel pada zaman Musa keluar dari tanah Mesir, hendak menuju ke negeri Kanaan. Negeri Kanaan itu adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Saudara tidak perlu bekerja. Tuhan sudah merencanakan luar biasa kepada umat Israel. Tetapi hanya 2 orang yang masuk ke negeri Kanaan. Saudara yang kedua, ketika saudara menjadi pribadi yang tidak keras hati, maka doamu dan berkat tidak akan terhalang. Tetapi ketika saudara menjadi orang yang keras hati, maka doa dan segala berkat yang sudah seharusnya menjadi milikmu, itu akan sirna dan akan direbut oleh iblis. Iblis berkata kepada Tuhan, lihat anakmu itu, anakmu tidak taat, anakmu menjadi pemberontak. Maka berkat yang harusnya engkau berikan, aku akan ambil. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, jadi jangan main-main saudara ya, mulai hari ini. Saudara, saya mau berkata, ketika engkau melayani Tuhan, ini tidak menjadi jaminan. Tuhan mengenal saudara. Sekalipun Anda di sini sangat hebat, tapi kalau saudara menjadi orang yang keras hati, itu nol saudara di hadapan Tuhan. Yang Tuhan cari adalah hamba yang taat dan setia. Karena Tuhan juga berkata kepada Saul, saudara. Ketika Saul diperintahkan Tuhan, basmi semua bangsa Amalek. Jangan biarkan satupun makhluk hidup. Tetapi Saul, saudara, dia menyimpan segala hewan-hewan yang baik, yang sehat. Dia tidak membiarkan hewan-hewan yang ada pada waktu itu. Tetapi dia simpan dan dia ingin persembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan Saul. Karena apa saudara? Karena Saul menjadi pribadi yang memberontak kepada perintah Tuhan. Dan pada akhirnya saudara tahu, Saul tewas dan mati di tangan orang Filistin. Saudara, saya juga percaya pada sore hari ini ketika saudara menjadi orang yang penurut, saudara menjadi orang yang taat, saudara akan menerima berkat. Doamu akan dijawab oleh Tuhan. Jadi hari ini, kalau saudara yang sudah berdoa bertahun-tahun, dan doamu belum dijawab oleh Tuhan, hari ini saudara koreksi. Mungkin sering kali saudara menjadi pribadi yang keras hati. Yang ketiga, saudara, bahaya ketika saudara menjadi orang yang keras hati. Yang ketiga, saudara akan mengalami berbagai penderitaan dan kesesakan. Seperti tadi saya katakan di dalam kitab Ulangan 28. Saudara, ketika saudara menjadi pribadi yang keras hati, saudara akan menerima kutuk. Kalau saudara menerima kutuk, saudara akan menderita. Dan hidupmu akan mengalami kesesakan. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan hal itu. Sebab Tuhan berkata dengan jelas, pada hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Kehidupan dan kematian. Tetapi Tuhan berkata, pilihlah berkat supaya kamu hidup. Saudara, saya mau berkata Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk, saudara. Karena apa? Karena Dia Bapa yang sangat baik. Sama saudara, saya nggak pernah merencanakan sesuatu yang jahat kepada kedua anak saya. Sekalipun dia menjadi anak yang pembangkang. Demikian juga saudara, Bapa kita yang di surga, yang bernama Yesus, Dia tidak pernah merencanakan saudara untuk saudara menderita dan mengalami kesesakan dalam hidup ini. Yang keempat saudara, yang keempat, kita buka dari kitab Roma 2 ayat yang kelima.
Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara lihat kalimatnya berkata dengan jelas, tetapi oleh kekerasan hatimu. Saudara, orang yang sudah keras hati, itu pasti angel tuturannya, betul? Saudara menjadi orang yang ngeyel. Bahasa gaulnya itu ojo ngeyel, saudara ya. Saudara kalau jadi orang yang ngeyel, saudara nggak akan terima apa-apa. Yang ada saudara akan menerima murka daripada Tuhan. Yang terakhir saudara, saudara ini yang sangat berbahaya sekali. Yang terakhir kita buka dari kitab Ibrani 4 ayat yang ke-6. Kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudara, ketika saudara menjadi pribadi yang keras hati, itu saudara menjadi orang yang tidak taat. Sama saja saudara. Saudara tidak taat. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara menjadi orang yang keras hati, ketika saudara menjadi orang yang tidak taat, saudara, bahaya yang paling saudara, yang sangat berbahaya, saudara tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sore hari ini saya mau berkata kepada saudara, termaksud saya pribadi sendiri pun, kalau saya menjadi pribadi yang keras hati, pada akhirnya saudara, saya tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan pasti akan menolak saudara. Walaupun di sini engkau sangat hebat memuji dan menyembah Tuhan. Tapi ketika saudara menjadi pribadi yang tidak taat, itu semua menjadi nol di hadapan Tuhan. Tetapi alangkah baiknya ketika saudara belajar hari lepas hari, saudara menjadi pribadi yang lembut hatimu, dan saudara gampang sekali dikoreksi. Saudara tidak menjadi orang yang keras hati. Saya percaya saudara, hidupmu semakin hari, hidupmu menjadi pribadi yang berbeda. Orang akan senang dengan saudara. Temanmu akan berkata, Matthew itu adalah anak yang baik. Dia berbeda dengan yang lain. Atau dia akan katakan, Marcel itu adalah pribadi yang berbeda. Karena dia adalah anak yang sangat baik. Saudara, hari ini saudara yang memilih. Saya tidak bisa memaksa saudara untuk menjadi pribadi yang tidak keras hati. Tapi saudara sendiri yang menentukan. Sore hari ini firman Tuhan saya tidak perpanjang saudara. Tetapi saya rindu sore hari ini saudara mau menjadi pribadi yang lembut hatimu. Saudara mau dikoreksi, dan saudara ketika saudara sadar, ketika saudara melakukan dosa, saudara cepat-cepat berbalik dan bertobat. Saya percaya saudara akan memiliki hati yang lembut. Dan yang terakhir saudara, pesan Tuhan adalah jangan sembarangan bergaul. Saya mau bilang kepada saudara, anak muda itu kan senang punya teman yang banyak, betul ya? Tapi saya mau berkata kepada saudara, hati-hati, jangan salah bergaul. Karena ketika saudara salah bergaul, ujung-ujungnya adalah saudara bisa menjadi pribadi yang keras hati. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, saudara ya. Di sana dikatakan dengan jelas, ketika saudara salah bergaul, ya,
Saya akan bacakan di Ayub 31 ayat 5. Jikalau aku bergaul dengan dusta, maka kakiku cepat melangkah ke tipu daya. Ini Daud yang menulis. Ayub ya. Kemudian lagi Daud di sana dikatakan aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Hati-hati saudara ya. Saudara jangan sembarangan bergaul. Apalagi dengan teman yang munafik. Kemudian apalagi saudara? Di sana dikatakan Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, ini yang menulis adalah anak Daud, yaitu Raja Salomo. Salomo adalah orang yang paling memiliki hikmat yang luar biasa. Kalau dia sampai menulis firman Tuhan ini di dalam ilham daripada kuasa Roh Kudus, saya percaya saudara, firman ini adalah benar. Ketika saudara bergaul dengan orang bijak, saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Tetapi ketika saudara bergaul dengan pemabuk, peminum, saudara bergaul dengan orang yang bebal, saudara akan menjadi pribadi yang malang. Saudara tidak akan memiliki masa depan. Dan itu akan membahayakan saudara. Saudara pada akhirnya menjadi orang yang keras hati dan saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan Tuhan maju kembali. Di hadapan saudara kita akan masuk dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Saudara, saya mau berkata, di hadapanmu engkau akan makan roti dan minum anggur. Saudara, bayangkan kembali, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mau mati di atas kayu salib, saudara dan saya tidak akan pernah menerima keselamatan yang kekal. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus taat dan setia sampai akhir hidupnya. Sehingga Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama. Sehingga oleh nama Yesus semua yang ada di bumi, di bawah bumi, bahkan di atas langit, semua akan bertekuk lutut kepada satu nama, nama Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang sangat taat kepada Bapa. Saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Bapa kita adalah Tuhan Yesus. Saya rindu sore hari ini, saudara menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk benaran firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini. Biarlah kami pulang dari tempat ini. Bahkan kami yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang lemah lembut di hadapan-Mu. Kami tidak menjadi orang yang keras hati. Kami tidak menjadi orang yang keras kepala. Tetapi kami mau ditegur, kami mau diajar, kami mau dibimbing. Bahkan kami mau terus Tuhan dibawa masuk ke dalam rencana Tuhan. Karena Engkau tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami akan masuk di dalam ibadah perjamuan kudus. Berkati setiap kami yang akan ambil bagian. Tuhan, sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini. Juga setiap kami, basuh kami kembali dengan kuasa darah-Mu. Supaya sore hari ini, ketika kami makan roti dan minum anggur, yang merupakan lambang daripada tubuh dan darah-Mu yang tercurah, kami boleh menerima berkat daripada sakramen perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Saya mengundang saudara yang sudah dibaptis air, saudara bisa mengambil roti dan anggur. Saudara berjalan dari sebelah kiri, saudara berputar. Hanya Kau Tuhan hidupku.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, tinggi di atas kepala sebagai bentuk penghormatanmu. Bapa, di hadapan kami ada sepotong roti kecil. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kau pribadi yang sangat taat Tuhan kepada Bapa. Kau tidak pernah membantah sekalipun. Bahkan Engkau membuktikan ketaatan-Mu Tuhan ketika Engkau mati di atas kayu salib, sehingga kami semua menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Saudara, mari kita makan roti yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang tercabik-cabik dan hancur untuk menebus segala dosa dan kejahatan-Mu. Mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kananmu di atas kepala. Sekali lagi Tuhan, kami mau berkata kami bersyukur untuk darah-Mu yang sudah tercurah untuk menebus segala dosa dan kejahatan kami. Bahkan Kau sudah membayar dengan lunas. It's finished. Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Dan Kau sudah memberikan satu jaminan bahwa barang siapa yang percaya kepadamu, mereka tidak akan binasa, mereka akan menerima hidup yang kekal. Tuhan, sore hari ini kami bersyukur untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi pengampunan dosa kami, menebus kami dari segala kutuk dosa kematian, sehingga kami boleh menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita minum anggur yang merupakan lambang daripada darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk menebus segala dosa dan kejahatan-Mu. Dengan iman mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih
Di akhir daripada ibadah Yud sore hari ini kami mau berkata, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan yang menebus hidup kami. Biarlah sore hari ini kami menjadi anak-anak muda yang mau taat dan setia hanya kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami harus melewati begitu banyak rintangan dan tantangan, tapi kami akan tetap menjadi pribadi anak-anak muda yang taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan biar Allah Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami akan pulang menerima berkat yang daripada-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami. Tuhan sendiri akan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pengumuman saya undang untuk